Pantai Parangtritis adalah pantai wisata di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Yogyakarta. Pantai yang terletak di sisi timur Pantai Parangkusumo ini memiliki legenda yang melekat dengan Ratu Kidul sebagai penguasa laut selatan dan keindahannya. Pantai ini merupakan pantai yang cukup luas di Yogyakarta. Jadi kali ini kita lagi ada di kunjungan yang kedua, Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo adalah museum sejarah dan kebudayaan Jawa, termasuk bangunan arsitektur klasik Jawa. Museum ini menyimpan koleksi mengenai budaya dan sejarah Jawa yang dianggap paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Selain keramik pada zaman Neolitik dan patung perunggu dari abad ke-8, museum ini juga menyimpan beberapa macam bentuk wayang kulit, berbagai senjata kuno termasuk keris dan topeng Jawa. Museum Sono Budoyo terdiri dari 2 unit. Museum Sono Budoyo Unit 1 terletak di Jalan Trikora nomor 6 Yogyakarta, sedangkan unit kedua terdapat di dalam Cokro Kiranan Vigilan di sebelah timur alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Sono Budoyo Unit 1 terdiri dari ruang pamer tetap, ruang pamer temporer, ruang pegelaran wayang, dan gedung eks koleksi. Sono Budoyo Unit 2 terdiri dari ruang storage dan ruang perkantoran pegawai Sono Budoyo. Museum yang terletak di bagian utara alun-alun utara dari Keraton Yogyakarta itu pada malam hari juga menampilkan pertunjukan wayang kulit dalam bentuk penampilan aslinya dengan menggunakan bahasa Jawa diiringi dengan musik gamelan Jawa. Uniknya, museum ini memiliki beberapa ruangan unik yang menyimpan barang-barang peninggalan dengan nilai yang sangat tinggi. Pertama, ruang wayang menyimpan berbagai macam bentuk wayang yang tak pernah digunakan untuk menyampaikan agama yang mengajarkan nilai kehidupan. Kedua, museum ini memiliki ruangan senjata. Tentunya pengunjung dapat melihat berbagai macam senjata yang pernah digunakan untuk perang di masa lalu, seperti tombak, celurit, kapak, keris, dan masih banyak lagi. Uniknya, museum ini juga menyimpan beberapa benda yang memiliki unsur budaya Bali, seperti adat dan karya seninya. Bahkan pengunjung juga dapat melihat catatan penyebaran agama Hindu. Fungsi dan manfaat Museum Sono Budoyo adalah tempat untuk mengoleksi benda-benda bersejarah, berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Melalui museumlah masyarakat, khusus para pelajar, mampu mengetahui dan belajar mengenai sejarah yang dimiliki. Setelah di Museum Sono Budoyo, kunjungan ketiga adalah Taman Pintar. Taman Pintar Yogyakarta merupakan wahana wisata yang terdapat di pusat kota Jogja, tepatnya di kawasan Benteng Fredebuk. Taman ini memadukan tempat wisata rekreasi maupun edukasi dalam satu lokasi. Beberapa tahun ini, wahana wisata ini menjadi alternatif tempat berwisata bagi masyarakat Jogja maupun luar kota. Taman Pintar Yogyakarta didirikan sekitar tahun 90-an untuk mengimbangi adanya ledakan teknologi informasi. Tujuannya supaya kreativitas anak lebih terasa, karena adanya teori dari sekolah yang ditampilkan dalam peraga nyata bisa dilihat di taman bermain ini. Bangunan yang terdapat di taman ini sendiri berada di kawasan shopping center. Kemudian dengan adanya keterkaitan dengan fungsi bangunan, maka dibangunlah taman ini supaya terhubung dengan taman budaya, Benteng Fredebuk, Society Militer, dan Gedung Agung di dekatnya. Taman Pintar Yogyakarta memiliki beberapa wahana edukasi yang terbagi dalam beberapa tempat. Di area playground terhadap berbagai permainan anak-anak. Ada pipa bercerita, permain putaran, dan lain-lain. Ada juga air menari, koridor air, pembangkit listrik, dan gong perdamaian hingga sepeda spektrum warna. Setelah ke pusat oleh-oleh, tujuan kelima kita adalah di Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut dengan Rara Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwakha, nama asli kompleks candi ini adalah Siwakha, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang ini Gabriha atau ruang utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter. Dikarenakan aliran Shaiwa yang mengutamakan pemujaan Dewa Siwa di candi ini.
Menurut prasasti Siwakha, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi.